Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat-sahabat pecinta ekologi, sahabat-sahabat kami semua. Selamat bergabung di bincang inspiratif kajian ekoteologi malam hari ini bersama saya Ahmad Prawoto, ada Mas Wahyu Rizky, ada Mas Solihin. Kami bertiga nanti akan bicara seputar ekoteologi bahwa kita sering membanggakan diri. Nanti Mas Wahyu Rizky akan membicarakan ekologi dari versi sejarah dan bagaimana peradaban leluhur nenek koyang itu membangun ekologinya. Kemudian Mas Solihin akan berbincang tentang bagaimana teologi, spiritual dan fikihnya. Lalu saya akan mencoba bagaimana aplikasi yang mungkin ide-ide yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagai pengantar, teman-teman, bahwa kita sering membanggakan diri sebagai generasi yang paling cerdas dalam sejarah, namun mungkin kita adalah generasi paling bebal ya, saya mungkin, dalam memerlukan semesta ini, dalam memerlukan kehidupan. Beberapa hari kemarin saya bercerita dan mendengar cerita Mas Wahyu Rizky bagaimana kehebatan leluhur kita ketika ada bagaimana mereka membuat Mas Wahyu istilahnya menanam tanaman empat pancer ya, sebelah titik 4 kemudian tengahnya bisa mengeluarkan air, dan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nanti Mas Wahyu akan bercerita tentang bagaimana ekologi itu dikemas dan tidak hanya sekedar cerita, karena dibuktikan dalam prasasti-prasasti yang dulu prasasti itu hanya kita nikmati atau saya lihat ceritanya di pelajaran sejarah di sekolah gitu. Nah, Mas Wahyu akan cerita itu. Jadi sebagai pengantar di obrolan malam ini adalah saya ingin membacakan sebuah tulisan yang intinya begini, bahwa kita sering membanggakan diri sebagai generasi paling cerdas dalam sejarah. Namun mungkin kita adalah generasi paling bebal dalam memperlakukan alam semesta. Kita membangun gedung menjulang namun meruntuhkan martabat hutan. Kita fasih berbicara pembangunan, tetapi kita gegap saat alam menagih pertanggungjawaban kita. Bumi bukan lagi ibu yang kita muliakan, melainkan inventaris yang kita jarah atas nama angka-angka pertumbuhan. Nah, kajian ekoteologi hari ini sengaja tidak hadir untuk sekedar menambah tumpukan teori di kepala kita. Kita di sini adalah sebuah ruang pulang. Bahasa saya ruang untuk pulang, mengingat kembali bahwa sujud kita di atas sajadah-sajadah kita tidak ada artinya jika kaki kita masih terus menginjak-injak hak keberlanjutan alam, karena iman tanpa kepedulian ekologis adalah kesalahan yang pincang. Kemudian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Untuk apa kita mendidik? Sebagai pendidik saya, jika hasil akhirnya hanya melahirkan teknokrat yang mahir menghitung volume kayu tapi buta melihat tangisan-tangisan hutan. Jika pendidikan hanya berhenti pada transfer informasi tanpa transformasi karakter, maka sekolah sebenarnya sedang memproduksi perusak alam yang tersertifikasi. Kita telah lama terjebak dalam kurikulum yang memisahkan antara kecerdasan otak dan kepekaan rasa. Krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini bukanlah krisis-krisis teknis, bukan kurangnya teknologi, melainkan krisis makna. Kita kehilangan kemampuan untuk melihat bahwa setiap helai daun adalah ayat dan setiap tetes air adalah doa. Maka saya sebagai bagian dari masyarakat pendidik di Indonesia menyadari betul bahwa mengajar bukan sekedar mengajar, melainkan mengembalikan ruh pendidikan, bahwa merawat bumi bukan sekedar pilihan gaya hidup, melainkan mandat teologis dan puncak dari kemanusiaan yang beradab. Bagi saya, setiap pelajaran apapun dalam kehidupan sekolah adalah bisa dikaitkan dengan ekologi yang ada di hari ini. Isu-isu deforestasi, isu air, kebetulan saya mengajar di pedalaman Gondang sana, isu air bersih di pegunungan, isu
penggundulan hutan, pembukaan lahan menjadi bagian fakta yang tak terbantahkan yang menjadi bagian dari materi yang mencoba kami bangun di sekolah. Entah bagaimana ke depan saya juga tidak tahu, tapi niat saya adalah mencoba mengajak anak-anak berpikir bagaimana kalau airmu habis, bagaimana kalau udara yang ada di sini tak lagi sebersih ketika hutan-hutan sudah digunduli diganti pohon lain, dan kami mencoba untuk bagaimana memanfaatkan teknologi, kebiasaan, mengembalikan kebiasaan orang lama yang dulu orang itu makan buah lalu ditaruh di sor genuk kalau bahasa Jawa, yang ditaruh di itu terus tumbuh lalu ditanam lagi. Nah, di pendidikan sangat butuh itu, dan di dalam pendidikan itu Mas Hernawa mungkin Mas Hernawa, Mbak Dia sangat paham ini, Kak Rubiat sangat paham ini. Di 8 standar itu mau tidak mau isu ekologi harus dimasukkan menjadi salah satu isu di standar isi dalam kurikulum sekolah. Ketika standar isi memasukkan bagian dari ekologi, turunannya nanti setiap rencana pembelajaran apapun pembelajarannya nanti bisa dimasukkan bagian dari yang tak terpisahkan dari isu lingkungan. Dan di sekolah saya sudah mulai ini, ketika beberapa hari kemarin teman-teman share rencana pembelajarannya, saya mencoba memasukkan harus ada ini, harus ada itu, sehingga bagian dari kesadaran lingkungan sengaja disadarkan lewat pendidikan di sekolah. Nah, pembelajaran mendalam bagi saya kalau di sekolah adalah bagaimana mengkontekstualkan, bagaimana mengaitkan rencana pembelajaran itu dengan kehidupan anak-anak saat itu. Nah, kebetulan sekali murid saya di desa itu memang dekat dengan itu. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Tentu sekolah lain punya cara sendiri, tidak harus dihadapkan dengan kondisi hutan yang gundul, tidak harus, tetapi pelajaran tentang memelihara alam, tentang peduli alam, tentang moral pada alam itu sangat terbentang luas. Di pelajaran PPKN, di pelajaran agama, ini ada Pak Ansorul, ini guru agama, di pelajaran bahasa Indonesia, semua bisa dimasukkan sisi ekologi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setiap pembelajaran di intrakurikuler bisa diarahkan dalam hal-hal peduli ekologi. Apakah itu menanam, apakah itu mulai dari membuat bibit, apakah itu mulai dari media tanam dan seterusnya. Kemudian di mana letak menanamnya? Banyak cara. Kalau sekolahan kita memang tidak punya lahan, ada banyak cara yang kita bisa gunakan. Justru ini menjadi sedekah oksigen buat anak-anak. Kalau ini dikembangkan pada orang tua, tidak hanya sekedar uang ya. Ini bisa diskusi saya dengan Mas Solikin adalah bagaimana pohon-pohon ini yang kita tanam ini dihadiahkan sedekahnya pada arwah atau leluhur-leluhur kita atau orang-orang kakek nenek kita, ayah kita atau ibu kita yang mungkin sudah tiada, menjadi sedekah yang tak habis-habis karena oksigennya dinikmati orang. Saya membayangkan bahwa ketika pendidikan ini mau bermesraan dengan ekologi, minimal kita punya harapan generasi penerus ke depan tidak hanya memanfaatkan, tapi mereka sadar betul bahwa oksigen yang kita hirup hari ini pasti kita sebagai makhluk yang bertanggung jawab punya kepedulian untuk bagaimana kita juga menghadirkan, karena oksigen itu tidak instan, tidak seperti mie instan yang kita buat langsung, perlu dipersiapkan. Nah, oksigen yang hari ini kita hirup entah dari pohon mana, entah tanamannya siapa, itu perlu kita renungkan. Kata guru-guru kami adalah setiap apa yang terjadi kita perlu renungkan dan kita kembalikan, bahwa termasuk buah-buah, kecuali kita beli di toko buah ya, buah-buah yang kita nikmati hari ini, yang kita petik, tentu sangat sedikit yang kita tanam sendiri. Saya sering bercerita pada murid-murid saya bahwa coba juwet yang kamu nikmati itu tanamannya siapa? Jambu yang kamu nikmati tanamannya siapa? Pasti rata-rata bukan tanamanmu, tapi mungkin ayahmu atau kakekmu.
Nah, mereka sadar, oh iya ya itu. Nah, yang menjadi PR kami adalah bagaimana menyadarkan ini terus-menerus sehingga perilaku mereka menjadi perilaku yang ekologis karena kebiasaan di desa itu kan menanam gama sehingga kepedulian. Nah, maka perlu sentuhan beberapa mata pelajaran. Kalau di pelajaran itu perlu disentuh yang semuanya itu diarahkan pada ekologi. Contoh di kemarin salah satu teman pelajaran PPKN itu ketika pelajaran moral adalah bagaimana moral hukum atau moralnya itu diarahkan ke moral alam. Kemudian ketika pelajaran bahasa Inggris bagaimana text recon itu menceritakan bagaimana mereka melihat keadaan alam diceritakan kembali. Ketika pelajaran komputer itu juga bagaimana ketika belajar Canva dan lain itu medianya atau isinya atau kontennya adalah konten-konten yang diarahkan pada hal-hal yang sekitar hutan. Kira-kira begitu teman-teman. Ini sebagai pemantik. Nah, setelah ini Mas Wahyu Rizky akan bercerita bagaimana leluhur kita dengan fakta-fakta yang ada, dengan kisah atau dengan narasi yang pernah Mas Wahyu Rizky sampaikan, ceritakan di beberapa tulisan. Mas Wahyu Rizky adalah nggak tahu ini dianggap CEO atau apa yang jurnaba ya teman-teman, nanti bisa buka jurnaba.co. Nanti di sana ada banyak tulisan Mas Wahyu Rizky. Mas Wahyu Rizky adalah seorang penulis yang konsentrasinya di bidang sejarah yang kaitannya dengan sesi kedua. Mas Wahyu Rizky silakan saya menyampaikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya teman-teman ya? Siap, jelas Mak. Saya jelas. Apa ya? Ini pemantiknya gimana Mas Prawoto? Saya ngobrol dari mana dulu nih? Dari prasasti yang di Bojonegoro yang banyak ditemukan ratusan tahun silam itu ternyata leluhur kita sudah menanam di daerah Gondang itu. Ya, saya sedikit senang ketika kemarin teman-teman akhir 2025 itu ternyata Kementerian Agama RI, Kemenak RI itu meluncurkan sebuah buku judulnya Ekologi gitu. Nah, buku dari Kementerian Agama inilah yang waktu saya baca, belum lama saya baca itu ternyata mengakomodir banyak sekali tradisi, bahkan tidak hanya Islam, tapi di sana juga ada Buddha, ada Hindu, ada banyak sekali. Yang mereka ambil adalah intisari hubungan baik antara manusia dengan alam. Nah itu. Terus akhirnya kebetulan saya juga kemarin menulis buku judulnya Peradaban Gawan. Itu bercerita tentang tradisi masyarakat Bojonegoro dalam mengelola alam. Sangat istilahnya sangat selaras sekali. Buku yang dikeluarkan Kementerian Agama ini yang judulnya Ekoteologi ini itu juga membahas beberapa hal yang sesungguhnya sangat dekat dengan kita sejak lama, teman-teman. Bahwa para leluhur kita itu mbah-mbah kita jauh-jauh hari dulu itu sudah memiliki ikatan kosmologis. Nah, ini yang penting, ikatan kosmologis dengan alam itu sudah sejak lama sekali. Dalam konteks histori gitu ya, karena saya membidangi isu environmental history, saya itu membidangi isu itu, akhirnya saya mencoba menariknya dalam konteks alam sebagai subjek sejarah gitu. Selama ini alam itu kayak objek sejarah gitu, tapi dalam metode saya yang saya coba buat itu adalah environmental history, bahwa alam adalah subjek sejarah. Itu akan terlihat banyak sekali hal yang menarik. Jadi karena yang saya gunakan penelitian adalah sampelnya adalah Bojonegoro ya, misalkan Bojonegoro ini nanti di era prasejarah, era sejarah, era kolonial itu alam memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Nah ini menarik sekali. Kalau teman-teman menyadari ya, ini sangat penting sekali. Kenapa kita kok sering jauh dari alam gitu ya, jauh dari paradigma ekologis itu. Kalau teman-teman ingat ya, SD, SMP, SMA, kuliah itu kita tuh dijauhkan dengan alam. SD yang kita pelajari itu Jakarta sana ya.
Kita nggak pernah mempelajari desa kita. SMP yang diajari ibu kota sana jauh gitu. Ketika SMA kita malah lupa dengan tempat kita. Jadi kita pokoknya belajar yang jauh-jauh sehingga ilmu pengetahuan modern seperti menjauhkan kita dari tempat kelahiran kita. Makanya di SD nggak ada pelajaran kenapa desa ini toponimnya gini, nggak ada. Kenapa hutannya di sini dikasih nama ini, nggak ada ya. Jadi kita selalu dijauhkan. Jadi ilmu pengetahuan modern selalu menjauhkan kita dari tempat asal kita. Nah, environmental history berusaha untuk menolak itu. Penelitian yang saya lakukan menolak itu. Saya ingin mengembalikan bahwa kita harus kembali ke tempat yang paling kecil. Saya tanya ke beberapa anak-anak sekolah, kenapa desamu dinamai ini, nggak ada yang tahu. Saya tanya lagi, kamu tahu nggak kalau desamu itu ada pegunungan Kendeng? Nggak tahu. Padahal pegunungan Kendeng itu ya di sini, di tempat kita, di Bojonegoro. Artinya kita dijauhkan dengan alamnya. Yang menjauhkan tersangkanya ya satu tok ya. Tersangkanya adalah ilmu pengetahuan modern gitu ya. Makanya kita memang agak jauh. Begitu Kementerian Agama mengeluarkan buku judulnya Ekoteologi, itu berusaha mengembalikan kita untuk mengenali tempat asal kita. Oh, kita lahir di desa ini gitu. Minimal kita tahu lah, oh di desa saya tuh ada pohon ini gitu. Minimal tahu, karena ternyata 80% anak sekolah sudah nggak tahu kalau di dekat rumahnya tuh ada pohon gitu. Nah, itu ya. Nah, dari situ saya melakukan pengkajian tentang bagaimana sih hubungan timbal balik manusia dengan alam, dalam hal ini ekologi, dari zaman ke zaman. Maksudnya adalah alam sebagai subjek poros pelajaran. Saya menemukan hal menarik, teman-teman. Jadi, dan ini saya masukkan di dalam buku saya yang sedang saya tulis. Di situ saya menemukan ada perubahan alam yang cukup menarik di era-era gitu. Jadi mulai prasejarah gitu. Prasejarah itu kebetulan Bojonegoro itu punya semua gitu. Prasejarah punya, sejarahnya artinya zaman kunonya juga punya gitu ya. Terus zaman kolonialnya juga punya. Dan Bojonegoro sumber daya alamnya itu selalu menjadi kepentingan nasional ya. Dalam tanda kutip kepentingan nasional itu nggak cuma hari ini gitu. Sejak zaman dulu itu sudah menjadi objek vital nasional. Kalau sekarang kita taunya minyak bumi gitu ya. Sebelumnya hutan jati gitu. Sebelumnya lagi apalagi gitu. Selalu begitu. Catatan tulis pertama tertua yang mungkin teman-teman bisa pelajari tentang alam gitu ya. Dalam konteks kita itu Prasasti Telang. Prasasti Telang itu tahun 903 Masehi. Artinya itu belum ada tahun 1000 ya. Itu sudah menyebutkan orang itu mengelola minyak bumi gitu ya. Orang bisa menggunakan batu kapur sebagai peralatan untuk mengecat kayak gitu. Itu 903 Masehi, itu mbah-mbah kita dulu. Jadi kalau kita pakai analogi timeline sejarah itu kan kita itu kan era Medang gitu ya. Zaman kita di sini di Bojonegoro secara histori itu ada zaman Medang, terus zaman Kahuripan, zaman Jenggala, zaman Singosari, baru Majapahit. Majapahit itu paling bontot, paling kecil, anak kemarin sole kalau dalam konteks Bojonegoro. Dan setiap imperium selalu mengeluarkan dokumen prasasti yang dia itu membahas alam. Itu menarik sekali. Kalau Prasasti Telang, ada Prasasti Sangsang tahun 907 Masehi, itu juga membahas tentang bagaimana masyarakat bisa berjualan di Bengawan. Nanti setelah itu, era Kahuripan namanya Prasasti Kucangan, itu dikeluarkan tahun 1041 Masehi. Itu menceritakan juga tentang bagaimana peran Bengawan ketika sedang terjadi Mahapralaya. Mahapralaya itu artinya sebuah bencana alam gitu. Setelah itu era yang setelah Kahuripan itu ada Singasari juga membahas tentang peran Bengawan. Itu namanya Prasasti Marigong yang dikeluarkan tahun 1246 Masehi. Yang terakhir itu yang zaman-zaman yang lebih muda itu zamannya Majapahit, itu ada Prasasti Adanadan, ada Prasasti Pamintihan. Yang kemarin saya ceritakan ke Mas Prawoto itu Prasasti Pamintihan, itu sekitar tahun 1467 kalau tidak salah. Itu bercerita tentang tanaman-tanaman yang ada di daerah Sekar sama daerah Gondang. Ada banyak tanaman-tanaman di sana. Nah, itu menunjukkan apa teman-teman? Ternyata itu menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara
manusia dengan alam itu sudah terjadi lama, dan tidak hanya itu, tetapi juga selalu punya makna di setiap zamannya. Maknanya itu selalu ada. Misalnya ya, kalau di zaman kuno itu orang memaknai alam sebagai mitra. Makanya ada namanya mandala pohon ya. Pohon itu ditanam dengan mandala 4, persegi 4 untuk kemudian untuk menyuburkan sisi tengahnya. Sehingga ketika sudah bertahun-tahun, tengahnya itu akan gembur dan mengeluarkan air. Di beberapa sumber mata air itu masih dipertahankan sampai sekarang. Ketika Islam datang, nah ini yang menarik ya, ketika Islam datang, zaman kuno itu kan era Hindu Buddha kan ya kalau di sini. Nah, ketika Islam datang abad 14 ya, 1340-an gitu ya, itu para wali juga melanjutkan metode mandala itu. Jadi sendang-sendang itu juga dihidupkan para wali gitu ya. Sendang, terus pinggir bengawan, itu juga apa istilahnya dirawat oleh beliau-beliau itu. Karena apa? Karena material dakwah yang paling primer ya, material dakwah yang paling primer itu air. Jadi banyak pondok pesantren kuno yang dia itu pasti mencari dekat air, entah kalau nggak sumber mata air ya bengawan. Nah, hal ini bahkan sampai ada semacam kayak prinsip gitu ya. Janatin tajri min tahtihal anhar. Jadi janatin tajri itu kan ibaratnya kayak surga ya, tapi tidak dimaknai sebagai surga, tapi dimaknai sebagai tempat yang baik. Min tahtihal anhar. Jadi kayak berada di dekat bengawan. Tempat yang baik itu berada di dekat bengawan. Makanya ada fakta menarik bahwa abad 18 dan abad 19. 18 itu berarti 1700 sampai 1800 ya, 1701 sampai 1800. Dan abad 19. Abad 19 itu berarti 1801 sampai 1900 Masehi. Itu mayoritas pondok pesantren ada di dekat bengawan. Mayoritas pondok pesantren ada di dekat bengawan. Ini menjadi fakta bahwa metode pengelolaan air dan alam itu tidak berhenti, tapi berkelanjutan. Mulai dari zaman prasejarah, zaman kuno itu zaman mengenal tulisan, prasasti tadi, terus di zaman Islam itu masih terus dipertahankan. Ada metode mempertahankan sumber daya alam itu di masing-masing zaman berbeda gitu ya. Kalau orang Islam mungkin lebih pada penggunaan kredo keramat ya. Kredo keramat itu semacam kayak dalil-dalil yang dia itu dicantolkan dengan alam. Nah, itu orang-orang Islam. Kalau zaman kuno mereka lebih menganggap pohon, batu dan segala hal yang selain manusia itu dewa. Dewa, artinya dewa itu memiliki daya yang kuat gitu. Itu zaman sebelum Islam. Nanti kalau sudah pas zaman Islam itu diubah sedikit. Jadi ada modifikasi sedikit. Alam tetap digunakan gitu. Makanya ada satu tradisi yang menarik ya. Saya menemukan tradisi namanya wirid wet. Wirid wet ini ada kepercayaan bahwa orang dulu itu nggak boleh menebang pohon. Ini tapi sudah zaman Islam ya. Wirid wet itu zaman Islam. Jadi siapapun yang menebang pohon itu nggak boleh. Karena apa? Karena takutnya gitu ya. Takutnya leluhur kita itu menyimpan wirid di dalam pohon. Jadi leluhur kita itu menyimpan wirid di dalam pohon. Nanti kalau pohonnya itu kita tebang, wirid jariahnya hilang. Jadi ada semacam etika. Saya melihat ada etika kosmologis dari para leluhur gitu. Jadi nggak berani nebang pohon itu bukan karena takut jin, itu enggak sama sekali. Tapi takut kalau wirid orang tuanya, wirid kakeknya atau wirid orang-orang sebelum dia itu hilang sehingga amal jariahnya hilang. Nah itu wirid wet. Ada tradisi wirid wet. Tradisi wirid wet ini kalau kita mau melihat secara environmental history, maksudnya itu secara lingkungan, itu gini, orang-orang sebelum Islam itu memuja pohon sebenarnya, memuja pohon karena ada roh, gitu ya, ada arwah, ada gaya yang selain manusia. Gitu. Begitu Islam datang, ada metode penyelamatan akidah dari para wali. Gitu ya. Para wali itu membuat metode penyelamatan akidah dengan cara apa? Ya tadi, kalau orang-orang dulu memuja pohon, akhirnya diubah sedikit, digeser sedikit, pohonnya tidak dipuja, tapi dijadikan tempat penyimpanan wirid. Gitu. Nah ini menarik teman-teman.
Kenapa menarik? Karena agama apapun, teologi apapun itu tetap memuliakan alam sebagai bagian dari mitra mereka. Jadi Islam caranya gitu. Nah, Islam itu pohon tidak boleh ditebang, tapi karena ini ada simpanan wiridnya orang tua gitu. Nanti kalau kamu tebang, wiridnya Mbak hilang. Mbak mencari-cari gitu. Kalau orang Hindu Buddha memuja pohon karena di situ sebagai daya apa istilahnya, semacam ada dewa gitu. Nah, tetapi semuanya itu tetap sama, yaitu bagaimana caranya agar pohon itu tidak ditebang. Ada satu hadis yang mungkin sudah tidak populer ya, kayak man koto asidrotun fasoballahu ro'sahu finnar gitu ya. Itu sudah nggak terkenal. Siapa yang menebang pohon sidro gitu, maka Allah akan nyemplung noraine di neraka. Itu hadis yang anti kapitalisme. Jadi nggak begitu terkenal gitu. Nah, istilah kotoa itu ya, itu diserap oleh mbah-mbah kita di sini sebagai ketok. Jadi ojo ngetok wet, man kotoa gitu, ketok gitu ya. Itu hebatnya orang-orang dulu. Banyak sekali istilah-istilah yang dia tuh diserap gitu aja, diserap gitu aja. Kayak ketok itu kalau dicari di daerah lain mungkin nggak tahu ya, tapi memang di awalnya di daerah kita ini ketok, ngetok wet gitu. Karena ada hadis man kotoa sidro gitu. Sapa wonge sing ngetok wet, ya tadi hukumannya itu iya, dicelupkan di neraka itu. Tapi itu nggak akan populer. Saya kira nggak akan populer karena itu tidak sesuai dengan target kapitalisme gitu ya. Iya. Nah, itu yang menarik. Mungkin biar bahas sisi sejarahnya hadis. Iya. Nah, itu jadi saya melihat zaman prasejarah, sejarah itu maksudnya Hindu Buddha, gitu ya. Prasejarah itu zaman fosil, zaman sejarah itu Hindu Buddha, terus zaman kolonial itu perlakuan terhadap alam itu beda. Kalau kolonial jelas ya mereka mengeksploitasi, jadi alam sudah tidak ada maknanya secara keramat sudah nggak ada, karena sudah bukan mitra tetapi bahan mentah untuk diolah. Jadi modal. Nah, jadi modal. Tapi orang-orang sebelum itu ya di zaman Hindu Buddha itu masih benar-benar memaknai alam sebagai bagian penting. Contohnya yang masih sekarang masih ada dan sedang dikembangkan tuh kayak tadi mandala pohon gitu ya. Jadi 4 pohon yang ditanam di sebuah tanah lapang dengan simetris gitu ya. Nanti yang tengah itu pasti akan mengandung air. Nah, metode ini sudah ada sejak era Medang Kamulan. Di tempat kita sejak Medang Kamulan. Artinya itu 900 Masehi. Itu sudah dikenal kayak gitu. Diteruskan sampai zaman Islam juga masih ada. Artinya masih ada metode itu, cuma beda kemasan gitu ya. Apa namanya, Mas? Tadi? Mandala pohon. Mandala pohon ya. Mandala pohon itu pohonnya itu ditanam dengan motif tertentu. Motifnya itu biasanya motif simetris 4. Jadi berarti modelnya beda-beda. Ya, 4 titik terus tengahnya itu nanti adalah kalau biasanya itu sumber air gitu. Ya, itu ditemukan fakta sejarahnya di prasasti tertuanya apa? Terkait penanaman pohon itu yang paling jelas ya, yang masih jelas. Yang mandala tadi. Iya, itu di prasasti Pamintihan. Pamintihan itu prasasti Majapahit terakhir. Pamintihan. Itu yang menceritakan daerah Gondang, daerah Sekar itu diceritakan di situ. Orang dulu sudah punya kesaktian, bahasa sekarang ilmu pengetahuan bagaimana menghidupkan tanah lagi. Iya, tanah-tanah yang kering tandus itu dengan mandala pohon itu akan kembali gitu. Intinya untuk mengikat air-air yang dari apapun tuh ada di situ gitu, sehingga menjadi sumber gitu. Iya sih. Jadi kalau teman-teman lihat perkembangan pemikiran ekologi di Eropa saat ini ya, kalau teman-teman lihat muncul gerakan Zen itu gerakan memeluk alam kayak orang yoga itu. Mereka berkomunikasi dengan pohon kayak gitu. Itu sebenarnya adalah adopsi dari kearifan lokal kita. Dulu para penjajah itu melihat kita tuh kayak kita diprimitifkan, wah kamu primitif gitu. Tapi nilai-nilai, makna-makna dari tempat kita ini dibawa ke mereka untuk kemudian dijadikan sebuah pakem empiris gitu. Dan kita harus pulaan lagi ke sana gitu. Artinya sebenarnya leluhur kita tuh sudah maju dulu sebenarnya. Kalau kita harus mengakui ya bahwa
satu sebuah prasasti yang bernama Prasasti Sangsang itu sekarang di Amsterdam. Prasasti Sangsang ini dikeluarkan tahun 907 Masehi. Itu yang menceritakan tentang banyak hal, tentang pengelolaan bengawan, tentang hadiah gitu ya, tentang apa istilahnya kalau dalam dunia politik itu ada keterbukaan informasi bahwa raja harus ngomong ke masyarakat gitu. Itu sudah dibahas mbah-mbah kita, itu leluhur kita di zaman itu ya, zaman Medang. Tetapi kita yang bersekolah bahkan yang jurusan sejarah sendiri pun nggak pernah tahu itu gitu loh. Kenapa ya? Karena makna, nilai dan semuanya itu diambil ke barat untuk kemudian mereka olah sebagai keimanan mereka. Sementara kita yang di sini tuh disisakan ampas cerita berupa dongeng-dongeng gitu ya. Makanya beberapa manuskrip ini sudah era Islam, manuskrip itu sudah era Islam, itu masih mengawetkan ajaran-ajaran orang terdahulu melalui motif-motif tulisan. Biasanya bentuknya kayak daun gitu ya. Karena nggak mungkin menulis hewan kayaknya, jadi kayak lebih daun-daun kayak gitu. Terus bentuk perahu. Artinya hal-hal khasanah keilmuan Hindu-Buddha itu tidak benar-benar hilang, tapi Islam meresponnya dengan modifikasi yang sangat halus. Ya kayak tadi misalnya orang dulu memuja pohon gitu. Di Islam sudah nggak gitu, tapi marilah pohon dijadikan bang wirid, gitu. Bang wirid. Jadi nggak boleh ditebang. Iya. Mungkin itu sih Mas Prawoto. Ya, itu menarik. Bahkan dulu itu tentang Bang Wirid itu berarti ada kaitannya dengan cerita ini. Nenek saya, lalu orang-orang tua saya itu sering berpesan kalau kamu menebang pohon, kamu harus menggantikannya. Minimal gantikan semen, taruh musola atau masjid, katanya gitu kalau nggak bisa nandur. Berarti kalau dikaitkan dengan Bang Wirid adalah itu. Mungkin karena di sana adalah tanamannya nenek moyang sebagai istilahnya investasi akhirat dalam bentuk tanaman ya, dalam bentuk bukan kapitalis tapi tanaman yang setiap harinya tanaman itu secara ilmiah ya, ilmu ada tanaman ini mengeluarkan oksigen dan setiap oksigen adalah dihirup dan orang bisa menikmati tanpa harus membayar gratis, dan begitulah hidup. Dan kita itu pasti sering lupa oksigen mana yang hari ini kita hirup. Dan kata Mas Solikin kalau ngobrol sama saya nyewa itu pasti kita jarang berterima kasih pada pohon-pohon yang memberi oksigen itu. Oke, sementara cukup dari Mas Wairisi, menarik sekali bahwa begitu peradaban dan kebudayaan leluhur kita banyak tertulis. Nanti kalau mau banyak tahu tentang ini, teman-teman bisa menyimak tulisan Mas Wairisi di jurnaba.co atau bisa juga mendapatkan bukunya nanti. Saya kemarin sudah beli satu, nanti mungkin di Jurnaba akan ada itu. Baik, sesi selanjutnya ini akan semakin menarik lagi ketika bagaimana pendidikan terus kebudayaan masa lalu itu dikaitkan dengan teologi yang saat ini mungkin sedang dipahami oleh banyak orang dan bagaimana seharusnya. Nah, ketika cerita Mas Wahyu Rizky tadi kita simak adalah bagaimana mengembalikan lagi anak-anak itu dekat dengan alam. Itu menjadi tantangan di dunia pendidikan menurut saya. Dan ini butuh kebersamaan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Minimal tidak harus dekat, itu minimal mereka menyadari bahwa hidup itu butuh oksigen dan oksigen itu harus disiapkan, tidak instan. Nah, saya membayangkan kalau seandainya seluruh siswa di Jonegoro itu dalam 1 bulan menanam satu saja, bisa hidup berapa pertumbuhan pohon di Jonegoro yang bisa sebagai karbon kredit ya istilahnya, sebagai pengganti substitusi yang ada di kita yang kita produksi, yang setiap hari kita naik sepeda motor mengeluarkan asap dan lain-lain. Itu kita harus berpikir ke situ juga, dan anak-anak memang harus diajak berpikir ke situ. Baik, silahkan Mas Solikin untuk menyambung obrolan kita malam ini. Terima kasih Pak. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari kitabnya Syekh Ali Jumat,
Al-Bi'ah wal Khufatu 'alaiha. Jadi Syekh Ali Jum'ah pernah menulis satu buku yang namanya adalah Lingkungan wal Khuf. Saya kutip ada 2 hadis, dan hadis ini kemungkinan ya tidak populer seperti hadis-hadis yang lain. Orang kalau sudah meninggal, in qata'a amaluhu, akhirnya jadi semen bangunan tempat sujud. Tidak sepopuler itu. Di hadis itu Syekh Ali Jum'ah bahkan menekankan ya, al-ansaniyah qabla at-tadayyun. Kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan sebelum nilai-nilai keagamaan. Dia bicara waktu itu tentang mahabbah terhadap dunia itu, tentang alam itu. Beliau menulis seperti ini, mengutip beberapa hadis. Ada satu hadis, man nasoba, qala Rasulullah, man nasoba syajaratan fasab baro ala hifdiha wal qiyami alaiha hatta tusmaro kana lahu fi kulli syai'in yusabu min samrotiha shadaqatun indallah. Nah, ini ada satu hadis yang menarik. Barang siapa yang merawat satu pohon dan dia sabar menjaganya, memberi pupuk, menyiram, wal qiyami alaiha hatta tusmaro kana lahu fi kulli syai'in. Nah, sampai pohon ini berbuah atau pohon ini menjadi besar, yusabu min samrotiha, dan siapapun baik ini manusia, hewan dan sebagainya mendapatkan kemanfaatan dari buah ini, itu dihitung sodaqotun indallah. Nah, jadi pahala yang mengalirnya terus menerus diantaranya selain amal jariah tadi itu ya berwujud merawat satu pohon, itu dihitung sodako. Nah, ini satu hadis. Ada hadis lagi, marro sopo arrojulun bi abidar, seseorang itu berpapasan dengan abidar atau abidarda. Nah, jadi di situ ada perbedaan Abu Dar atau Abidarda. Wa huwa yaghrusu ghorsan, dan dia menanam sebuah tanaman. Faqala atau ghrusu hadihi wa anta syaihun kabirun. Kenapa kamu menanam ini? Bukankah jenengan ini sudah sepuh? Wa huwa la tusmaru illa ba'da sinin. Wahya la tusmaru illa ba'da sinin. Dan pohon ini tidak akan pernah berbuah kecuali sudah beberapa tahun kemudian. Otomatis dia menanam jelas tidak akan mendapatkan buahnya ini. Abu Dar ini bicara seperti apa? Faqala ma ala ya yakuna li ajruha wa yaqulu min ghairi. Bagaimana saya bisa mendapatkan pahalanya ini? Wa yaqulu minha ghairi, dan yang memakan ini selain saya, tidak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, hal-hal seperti ini, hal-hal yang bersifat seperti ini hampir tidak ke telinga umat muslim dibanding ajaran-ajaran yang lainnya, dibanding ajaran poligami, dibanding kalau disandingkan antara sunnah Rasul yang lainnya, sunnah Rasul kalah populer. Poligami dengan, nah, tidak hanya kalah populer, kita melakukan bisa jadi dikira nanam apa ya, dia akan untung apa ya? Ya, karena pikirannya kapitalis. Kenapa hadis ini tidak sepopuler hadis poligami? Padahal kalau hadis poligami meskipun itu sunnah kan ada yang tersakiti. Ya. Kalau ini jelas tidak, tetapi dimanapun tempatnya ini belum sepopuler hadis-hadis yang lain atau ajaran-ajaran Rasulullah yang lain. Maka bagaimana mendekati pendekatan seperti ini? Itu ada dua hal.
ada yang disebut ekosentrisme atau ekoteologi, yaitu apa? Semua dilihat dari perspektif keberlanjutan bersama ini. Atau dilihat dari antroposentrisme. Antroposentrisme itu apa? Manusia diprogram melihat makhluk lain. Jadi manusia itu diprogram melihat makhluk lain sebatas sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Jadi kita melihat sesuatu apapun di luar diri kita, itu adalah hal-hal yang dapat kita manfaatkan. Dia berarti orang itu hanya berpikir bermanfaat sama gak bermanfaat untuk diri kita gitu ya. Nah, antroposentrisme itu seperti itu. Ya. Jadi dia melihat sesuatu yang lain itu adalah objek yang mana makhluk lain ini itu sebatas sesuatu yang dapat dimakan. Lebih peduli dengan yang manusia, tapi tidak peduli dengan selain manusia. Maka kalau sejelasnya itu apa? Alam itu bagi pemikiran antroposentrisme itu adalah sesuatu itu berharga dalam konteks apa? Kegunaannya untuk manusia. Kalau dia berguna ya nantinya jadi bernilai. Ini kalau diteruskan, jangankan dengan semesta selain manusia, manusia dengan manusia saja. Kalau kita tidak bermanfaat, ya, itu cara perspektif berbeda. Apalagi dengan alam selain manusia ya. Nah, kira-kira itu. Maka kita kan sering membenturkan dua hal ini. Orang yang cenderung dengan alam dengan orang yang antroposentrisme. Padahal kalau menurut Hasan Hasbi yang sempat viral itu ketika bahas itu, kita ngopi itu, makan gorengan itu juga merusak alam. Kita membuat menulis, semisal Mas Wahyu nulis buku dan jadi kertas seperti ini, itu juga berasal dari pohon. Nah, maka kita mulai dari mana? Standar kualitas manusia. Yang itu yang paling penting. Standar kualitas manusia ini bisa tidak kita menyebut orang yang mempunyai mobil lebih dari satu, lebih dari fungsinya, itu adalah orang yang tidak sukses. Kenapa? Karena potensi merusak alamnya lebih tinggi. Itu cara berpikir yang gimana? Nah, ini cara berpikir fungsional ya, bukan bicara cara berpikir fungsional. Berhadapan antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Maka disitulah titik temunya sebenarnya. Jadi begitu juga seorang guru ketika melihat muridnya, murid yang baik itu yang seperti apa? Nah, hampir setiap kehidupan, termasuk saya semisal, kenapa kamu di Pontianakin? Saya mau bisa punya uang terus membeli mobil sehingga saya disebut sukses. Seperti itu atau ada yang lain? Nah, cara kita melihat kehidupan itu adalah antroposentrisme, termasuk standar kesuksesan. Jadi kalau saya agak berbeda dengan Mas Wahyu Rizky ini, kalau ditanya ilmu modern, bukan ilmu modern, diri kita sendiri dalam berasumsi melihat sesuatu. Nah, kira-kira itu. Maka ketika bicara khairun nas anfa'uhum linnas, aplikasinya itu seperti apa? Karena manusia ketika bicara etika, ketika bicara akhlak, dia tidak akan pernah nyambung dengan yang bersifat non manusia ini, atau bahasanya non rasional. Dia bicara etika ya dengan manusia. Nah, itu antroposentrisme. Kalau ekosentrisme, dia menganggap yang antroposentrisme ini adalah sesuatu yang jelek,
sebenarnya ada di titik temunya di situ. Di fungsi tadi ya. Sesuai fungsi. Ya. Semisal Solihin ngajar, saya dulu sama Pak Hirnowo itu ngajar di tempatnya Gus Ito di situ. Jaraknya sama-sama jauh. Anggap saja jaraknya sama-sama 20 km. Pak Hirnowo naik mobil Alphard dan saya naik sepeda dengan jarak yang sama. Nanti siapa yang akan dianggap sukses? Dengan jarak yang sama, dengan kesehatan yang sama. Kalau kita melihat Pak Hirnowo ini orang yang sukses dengan antroposentrisme itu, maka dengan sendirinya kita sedang merusak alam dari sebelum kita berpikir. Beda lagi semisal Pak Hirnowo ngajarnya di Jombang dan saya di Jombang. Pak Hirnowo naik mobil dan rumah saya Jombang dekat. Kok saya naik sepeda motor, Pak Hirnowo naik mobil, siapa yang di situ tidak ramah dengan lingkungan? Ya Solihin. Karena dia dekat masih menggunakan hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem alam. Pak Hirnowo karena jaraknya jauh, dia membutuhkan kenyamanan. Sebenarnya antara antroposentrisme dengan ekosentrisme itu tidak berhadapan-hadapan. Maka ketika Hasan Hasbi cerita orang ngopi, terus orang minum, orang makan gorengan, itu bagian juga perusak alam. Karena kopinya itu dihasilkan dari alam. Nah, ini pemahaman pragmatis, tidak berdasarkan fungsi. Nah, maka apa yang perlu dilakukan? Saya itu lagi baca tentang buku ini, ekofenomenologi. Ekofenomenologi itu lahir dari ada satu orang di depan sekolah SD-nya itu ada bangunan, ada pohon besar. Tiba-tiba di pohon ini dipotong, ditebang dengan alasan pohon ini merusak pemandangan dan lain sebagainya atau perluasan tempat. Maka muncullah ekofenomenologi ini. Dalam artian apa? Wujud yang ada itu adalah wujud yang ada itu adalah dari asumsi-asumsi pemikiran orang. Dalam artian apa? Kenapa pohon itu ditebang? Ya disebabkan karena dia mempunyai asumsi adanya pohon itu tidak ada manfaatnya. Asumsinya saja. Asumsinya saja. Nah itu maka ini, kalau saya kaitkan dengan kajian keislaman ya, hampir semua umat muslim itu tidak akan yang tidak kenal dengan inamal a'malu binniyat. Ya. Nah, ini kalau dalam ulumul hadis, Gus Ito itu nanti bisa menjelaskan itu. Itu hadisnya dari Sayyidina Umar, terus saya lihat dari Alqamah bin Waqqas, Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi. Nah, ketiga generasi ya, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi 3 generasi itu hadis ini tidak populer dan tidak terkenal. Terkenalnya baru masa Yahya bin Sa'id. Kalau di Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani itu menulis, kenapa hadis ini dimasukkan dalam kitab wahyu tabarukan. Kenapa? Karena Humaydi Abdullah bin Zubair, gurunya Imam Bukhari itu adalah keturunan Kanjeng Rasulullah, ngalap berkah dari hadis itu. Tetapi kepopuleran hadis ini itu dari Yahya bin Sa'id. Ini kita bisa cari kajian secara fenomenologi ya, fenomena ya. Kenapa yang populer itu? Kita tarik 2 hadis ini. Kenapa kalau ada orang meninggal mau sedekah itu diwujudkan bangunan tempat sujud? Tidak nanam tanaman ya. Apalagi itu yang bercerita saya,
terus saya yang mempunyai bangunan itu, meskipun atas nama yayasan, nanti yang legalitas keagamaannya itu saya dan anak keturunan saya. Jangan-jangan saya sedang mempopulerkan hal-hal yang sebenarnya itu kemanfaatannya untuk saya. Kenapa hadis-hadis tentang apa itu cerita-cerita Rasulullah ini tidak tentang menanam dan sebagainya itu tidak dipopulerkan. Nah, ini bisa kita mulai dari kita hari ini. Jadi baik yang guru, baik yang ini ketika bercerita ke murid-muridnya, ke tetangga-tetangganya, ketika orang wafat semisal, yang sering saya ceritakan kepada Pak Pra itu, seandainya ada kesadaran yang disampaikan Mas Wahyu ini, ketika ada orang wafat, terus kita tahlilan, buahnya itu kita makan, terus bijinya itu kita tanam. Tidak ada dalam waktu 5 tahun Bojonegoro sudah banyak buah itu, Mas. Dan ketika kita melihat pohon ini, kita akan bicara betapa orang tua saya ini akan di surga menikmati kebun-kebun yang ada di sana. Itu yang saya lakukan. Misal saya di sini ya menggunakan fenomenanya. Beberapa hari yang lalu saya lihat di toko kok sudah ada buah kurma, berarti ini sudah mau bulan puasa ini. Nah, saya perlu mempraktekkan itu. Iya. Sebentar lagi hadis makan dengan manis-manis populer. Nah, akhirnya apa? Saya mencoba dulu itu minta ada nggak buah yang di Bojonegoro yang di Kalimantan tidak ada. Oh ada yang tidak beli juwet. Di depan rumah saya itu sudah ada pohon juwet itu lumayan tinggi, sudah hampir 2 meter. 2 meter ya Mas sekarang. Ketika ditanya sama orang di sini saya bilang ini pohon asli Bojonegoro. Kalau saya ketemu dengan teman-teman yang Bojonegoro, suatu saat ketika Bojonegoro sudah tidak menanam juwet, maka juwet itu adalah juwet Kalimantan. Nah, hal-hal seperti ini, fenomena-fenomena ini harus digabungkan ya antara antroposentrisme dengan ini. Kalau ini di sholawat Rasulullah itu ya, yang di hari Rabu ini biasanya mungkin anaknya Pak Hirnowo membaca ini, namanya Dalail Khairat. Nah, di situ ada kalimat seperti itu indah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada auraqiz zaitun. Nah, ya Allah, saya membaca sholawat ini sejumlah daun yang ada di buah zaitun. Apalagi kita semisal saya menanam juwet, terus saya menanam ini, wiritan saya cuma sekali saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya hitung sejumlah daun yang tanaman yang saya tanam. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama dulu, Pak. Iya. Maka tadi nyambung sama wirid. Maka kalau ditanya, kenapa lo? Ya itu Dalail Khairat, yang mana sholawat yang dibaca di hari Rabu ada kalimat itu. Sehingga ketika ditanya kenapa tidak populer, tidak ada yang salah. Waktunya kita lah yang menjadikan itu sebagai fenomena ajaran Rasulullah. Seperti halnya kalau ada buah kurma berarti mau mendekati Ramadan. Kira-kira itu. Terima kasih. Mungkin ada ini. Baik, terima kasih Mas Solikin atas pemaparannya. Baik teman-teman yang masih di sini, ada Gus Ito, ada Mbak Dia, ada Mas Henderwo, ada Pak Ansorul, ada Mas Nanang. Silahkan mungkin ada yang mau ikut nimbrung, berkomentar, atau bertanya, atau menambahkan. Saya undang teman-teman untuk ikut
berkomentar atau menimpali atau bertanya. Silahkan salah satu atau semuanya. Monggo. Bisa Pak Ansarul. Halo Pak Ansarul. Atau Pak Hernomo. Pak Hernomo, silahkan Pak Hernomo. Sambil menunggu teman-teman, tadi disampaikan beberapa hal yang ternyata memang fenomenologi itu atau asumsi itu adalah yang di atas fakta ya, sesuatu yang asumsi itu benar-benar seperti fakta itu. Sambil menunggu Mas Pak Yudisi mungkin bisa nambahkan. Iya sih, saya menarik sama Mas Solihin tadi gini. Antroposentrisme dengan ekosentrisme itu kan memang sedang istilahnya bersaing, bergesekan. Saya ingat Syed Hussein Nasr ya, itu seorang filsuf kontemporer abad 21 itu pernah menyebut ini. Ketika ekosentrisme dengan antroposentrisme bergesekan itu ada satu entitas baru yang muncul, namanya ekosofisme gitu. Itu yang sering ditawarkan oleh ada Syed Hussein Nasr ya, kalau tokoh internasionalnya namanya. Itu ibaratnya gini, ekosofisme adalah pelumas antara gesekan antroposen dengan ekosen gitu ya. Jadi antropo ini orang yang sangat berorientasi pada manusia, manfaat manusia. Ekosentrisme sesuatu yang berorientasi secara ekstrim terhadap alam. Jadi alam didewakan diapakan istilahnya. Pokoknya gak oleh maam alam, gak oleh nyedak ning alam semua itu ya. Dan itu bergesekan antara antroposen dengan ekosen. Maka muncul sebuah entitas alternatif namanya ekosofisme yang hari ini oleh Kemenak RI disebut sebagai ekoteologi yang kita perbincangkan ini. Artinya pelumas antara ekosentris dengan antroposen ini ya tadi, ekosofisme ini. Ini menarik sekali. Dan sebenarnya benar kata Mas Solihin bahwa ini adalah momentum kita untuk menunjukkan hadis-hadis yang tidak populer tadi Mas. Itu karena memang nggak populer ya, jadi banyak sekali hadis-hadis yang mendukung itu tapi nggak populer. Nah, kayak tadi yang soal pohon zaitun itu ya di Dalail Khairat tadi itu memang mirip dengan wirid wet yang kita ceritakan tadi. Wirid wet itu ada keyakinan bahwa kita tuh berwirid di pinggir pohon, batang pohon akan menyimpan wirid kita. Bahkan ketika kita wafat gitu, batang pohon itu tetap mengalirkan wirid kita gitu. Makanya sampai orang yang menebang pohon itu nggak boleh karena takutnya nanti wirid orang-orang itu akan hilang gitu. Jadi mekanisme pemikiran kayak gini ini yang sedang tidak pernah dibahas orang lain. Makanya nggak pernah populer dan bahkan sepertinya juga kayak nggak pernah menjadi diskursus gitu ya. Nah mungkin dari forum ini mungkin bisa memulai bahwa metode berpikir kayak yang Mas Solihin tadi sampaikan itu sesuatu yang tidak jauh kok dari kehidupan kita hari ini. Mungkin itu sih Mas Pra. Ya. Saya itu ini Pak ya, membayangkan ya, misal dalam 1 tahun yang sudah punya murid, ada yang punya lembaga yayasan, waktu Isra Mi'raj itu menanam buah. Jadi memperingati Isra Mi'raj itu adalah jelas-jelas diwujudkan kebermanfaatan ke manusia yang lain, ke pohon yang lain. Caranya apa? Ya menanam pohon itu. Itu contoh, itu satu hal. Yang kedua, semisal di Bojonegoro untuk pas Bojonegoro, kan ada bunga atau dulu di bupati yang dulu itu. Bougainville. Bunga apa itu? Dulu itu dipopulerkan Bougainville. Nah, bunga ini kita namakan nama bupatinya. Dan itu menjadi sebuah prestasi dari bupati tersebut.
ketika bupati selanjutnya dia tidak mempunyai ciri khas tanaman apa, maka prestasinya kita downgrade kan. Karena apa? Dia hanya berorientasi antroposentris saja. Ini saya masih ingat waktu saya kecil itu kalau pilihan lurah, itu nomornya bukan 1, 2, 3. Itu gambar buah, Mas. Iya, iya dulu jagung, padi, kelapa gitu. Masih ingat Nah, saya itu. di waktu saya kecil itu yang menang itu yang gambarnya buah mangga, Pak. Kalau di depan rumah sampai ke Siti Haji itu ada buah mangga yang umurnya sudah 20 tahun, itu adalah hasil pilihan lurah yang waktu itu menang. Jadi kalau adu visi misi itu kan waktu itu saya masih ingat ya, buah nanas, buah jambu sama buah mangga. Wah, nanas itu kulitnya perih. Nah, jadi perdebatan di warung itu bukan perdebatan calon itu, dia pernah ini, tidak. Dia bicara pohonnya ini. Nah, maksud Sindirannya saya gitu ya, sindirannya. budaya-budaya itu masih ada. Dan kalau kita mau lanjutkan itu masih bisa. Kalau sampai ke Blitar ada buah apa itu rambutan, itu juga ada intervensi pemerintah waktu itu. Teman itu bisa dicek. Dan sampai hari ini masih bisa akhirnya jadi kebun ya. Ya. Ya karena ada intervensi pemerintah. Jadi kalau bupati yang dulu itu mempunyai ikon bunga karena beliau perempuan Bu Hana. Kalau sekarang itu apa ikonnya? Nah, standarnya itu diikutkan. Sehingga nanti itu akan bisa dinikmati. Sampai 10 tahun, 20 tahun lagi kita bicara, oh ada bunga Bu Ana. Oh ada buah Kang Yoto. Kang Yoto, ada buah Pak Wahono. Jadi akhirnya akan ke sana. Kira-kira itu, Pak. Ya, dan itu terjadi ya kalau diharapkan pohon Soekarno itu ada ya. Nah, ya itu. Diplomasi buah itu terjadi. Mangga Soekarno kalau di Mesir di Tunis itu ada namanya mangga Soekarno Oh kalau ada ya, mangga Soekarno. Berarti sebentar lagi ada Juwet Prawoto. Ya, mungkin yang lain, Pak. Saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Menarik teman-teman untuk kita lakukan. Jadi kesimpulan sementara adalah bahwa memang kita akan kalau terjebak pada apa tadi antroposentris, kita akan selalu berpikir bagaimana orang lain bermanfaat pada kita atau bagaimana benda atau tanaman itu hanya bermanfaat pada kita. Padahal hanya berpikir pada manusia, padahal alam, pohon, tanaman itu sangat bermanfaat untuk kita, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Jadi bagaimana membayangkan oksigen yang buruk saja itu sudah nikmat yang tidak bisa kita dustakan itu hari ini. Maksudnya kita membayangkan sebuah kota dengan polusi yang luar biasa tanpa ada diserap oleh pohon-pohon itu sudah itu. Nah, memang kita perlu terus bersinergi, belajar, circle, membangun kesadaran sejak dalam pikiran itu. Ya tadi seperti hadis-hadis yang dibacakan tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai dari kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita atau siapapun dengan bicara santai dan memberi teladan. Nah, dari cerita itu saya sudah mulai mengaplikasikan. Kalau jualan ke teman tuh bawa satu tanaman yang tidak harus beli. Saya sengaja dengan obrolan-obrolan bersama Mas Solin itu juwet itu ya tadi juwet terus nah, mulai akhirnya sekarang beberapa orang aku minta juwet ya kalau sudah tumbuh gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kelak nanti kalau saya main ke Mas Nanang pas ada tanaman juwet ya dibawakan ke sana gitu atau kemana gitu, bisa begitu teman-teman. Ini sudah pukul 21.15. Ada Pak Ansarul. Halo Pak Ansarul, masih menyimak?
Ada Pak Hernomo, halo Pak Hernomo. Masih menyimak, Pak. Santai di Monggo, Pak sini. Hernomo mungkin ada hal Sementara yang menyimak. ada yang mau disampaikan Pak Hernomo, menanggapi atau insight apa yang kira-kira didapatkan malam ini ketika menyimak ini kira-kira. Ini Pak Hernomo itu spesifikasi olahraga ini. Jadi lewat olahraga bisa nanam banyak tanaman ini mestinya. Monggo Pak Hernomo. Oke, terima kasih Mas Pram, Mas Solihin, Mas Ahmad dan juga teman-teman yang lain, Gus Ito, yang udah lama nggak ngopi bareng ini. Dari obrolan-obrolan teman-teman tadi luar biasa. Jujur ini masih hal baru nih Pak Solihin. Kalau ngobrol sama Pak Solihin belum pernah nyinggung ini saya. Terakhir Luar waktu biasa. mau ke Kalimantan, Pak. Ketemu Wah, jenengan iya, kemarin itu. terbang ke sana nanti. Tapi menarik tadi yang disampaikan Mas Pra, yaitu tentang contextual learning yang sekarang digalakkan ini. Kita bisa apa ya memberikan makna kepada anak-anak karena faktanya memang di daerah pinggiran tidak di Gondang saja Mas Pra, di sekitar sini juga memang pohon-pohon itu sudah jadi pohon jagung, Mas. Hutannya jadi sudah hutan jagung semuanya, dan ya kejadian seperti yang ada di Aceh, di Sumatera yang viral itu ya kita tinggal menunggu waktu mungkin kalau kita tidak tanggap dengan kondisi itu. Jadi itu sangat sangat berbahaya mungkin. Jadi bisa dimulai dari diri kita lewat peran kita masing-masing. Ya nanti kita akan belajar banyak. Seperti itu mungkin Mas Pra, saya mungkin masih hal baru dan luar biasa tadi obrolannya akan saya cerna lagi nanti dan belajar banyak dari teman-teman semuanya. Itu Mas Pra. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Hernomo. Bu Dia masih menyimak? Mbak Dia Masih dari... mute Pak Guru. Gimana? Iya, terima kasih Mas Nanang dan Pak Hernomo. Mas Nanang boleh nambahkan dong, silakan. Tadi sudah masa masih mood Bukan tadi? yang Pak Guru, yang Pak Sampaikan ya. Yang Proto. saya yang mute. Oke, terima kasih Pak Hernomo. Mas Nanang monggo menambahkan. Ya, terima kasih. Enggak, saya menambahkan sedikit mungkin obrolan. Saya nggak ngikuti dari awal tadi. Sebenarnya gini, kalau dari pandangan saya, ada tantangan besar sebenarnya terkait dengan ekoteologi, yakni pada sisi sistem yang atau pandangan yang kita anut sebenarnya. Maksudnya sistem sosial pribadi, sistem sosial masyarakat maupun sistem yang diambil atau dipakai oleh sebuah negara. Jadi ketika ekoteologi kita tabrakkan dengan cara berpikir kapitalisme misalkan, itu akan sangat bertentangan. Dan ini menjadi tantangan bersama ketika kapitalisme itu mencoba untuk rohnya kapitalisme itu kan akumulasi keuntungan. Akumulasi. Jadi alam itu oleh kapitalisme dianggap sumber energi, sumber keuntungan. Jadi dia menjadi objek. Dia ada itu ketika ada sumber alamnya. Nah, tidak ada sumber alam ya dianggap tidak punya keuntungan, nilai keuntungan. Nah, ini tantangan kita. Maksudnya tantangan dunia sebenarnya. Kalau misalkan petani itu akan memilih tanah unsur haranya kembali atau tetap memaksakan dengan dikasih obat pestisida kimia misalkan. Saya yakin banyak petani akan memilih pestisida kimia. Bisa panen 3 kali. Nah,
Tapi pada sisi lain sebenarnya juga ada kayak gerakan slow living yang kita itu tidak mengeksploitasi alam, tapi kita bersahabat dengan alam. Itu kan kembali pada sisi cara pandang ya, sistem sosial, sistem yang dianut oleh sebuah negara. Ketika ada yang Aceh kemarin, lalu ketika ada longsor di mana-mana, itu kan sebenarnya sangat berkaitan juga dengan ekoteologi yang kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi ini kalau menurut saya tema yang cukup berat. Jadi kita bisa eksplor dari banyak perspektif. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nanang tambahannya. Jadi ada banyak faktor yang bisa jadi bahan diskusi, bahan cerita, bahan obrolan, sehingga memang semua punya tantangannya. Bagaimana kita merespon dan bagaimana kita punya sudut pandang itu. Nah, sehingga ini akan mengkayakan kita. Bisa nambahin enggak, Pak? Ya, yang ini. Itu yang pertama itu kalau bicara ekonomi, ketika bicara tentang tanah, tenaga, dan modal itu adalah mazhab klasik istilahnya. Mazhab klasik. Jadi untuk mendapatkan keuntungan harus ada 3 itu. Nah, di Indonesia sudah ada kesadaran untuk ini. Ide itu bagian daripada modal. Dan ini pandangan John Wick sekitar tahun 2003 ya. Dan ini bisa kita mungkin sudah diaplikasi di beberapa tempat, sehingga ada menteri kreatif itu. Ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu termasuk pandangan John Wick bahwasanya manusia itu kehidupannya sudah tidak hanya pada tanah, tenaga, dan modal untuk mendapatkan keuntungan. Itu ada ide yang nilainya itu bisa lebih tinggi dibanding keuntungan dari itu sendiri. Contoh yang kita lihat ya kebun belimbing itu kan. Bisa jadi sekarang buah belimbingnya itu tidak dari kebunnya itu. Dia jual brand, tempat dan lain sebagainya tadi. Nah, mungkin ini juga bisa nyambung. Kalau dalam dunia pendidikan semisal gaya bahasa yang digunakan, saya pernah membaca itu kalau Pak Karno itu seringnya itu bercerita tentang gelombang hal-hal yang bersifat alam tapi bersifat heroik. Maka yang sering dimunculkan adalah revolusi. Semangat ini berbeda dengan Ki Hajar Dewantara. Ketika dia memunculkan sesuatu, itu adalah pohon yang meneduhkan akan ini, dan akhirnya menjadi taman siswa. Nah, jadi gabungan antara narasi dan diksi itu sangat penting. Termasuk perspektif ketika melihat ini saya tidak sedang menjawab ya, dan cerita maksudnya. Ditambahilah itu sebagai sebuah ide yang mungkin Pak Pras sudah dipraktekkan foto sama bupati itu. Nanam pohon apa itu? Silakan avokat. Silakan, sudah itu aja. Jadi ide sekarang sudah masuk sebenarnya. Maksud saya itu peluang untuk memasukkan, jadi tidak ada pertentangan antara ekosentrisme dan antroposentrisme. Ada titik temunya. Ya tadi ide sebagian daripada modal pengembangan. Kira-kira itu. Terima kasih ya. Sekedar menambahi. Ini bukan menjawab ya, menambahi maksudnya. Iya, terima kasih. Jadi semakin banyak diobrolkan, semakin menarik malam ini, teman-teman. Karena waktunya sudah jam 21.25, maksimal kita itu jam 21
1.15 ya teman-teman. Diskusi kita sudah 1 jam 15 menit. Nanti teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung bisa menyimak di channel Ruang Diroya, akan saya posting, dan Kak Rubiar tadi minta untuk dikirimi link sehingga nanti ini. Teman-teman, terima kasih Mas Wahyu Rizky, terima kasih Mas Nanang, Mas Solihin, Pak Hernowo, Pak Ansorul, dan Gus Ito, sama Mbak Diah. Ini terakhir Pak ya, ini kayak reunian saya itu. Terima kasih sama Mas Nanang yang nambahin ini, nambahin ini. Kayak reunian sama Pak Hernowo saya ini, sama Gus Ito. Ya, Terima kasih. reunian semua ya, reunian sama Mas Nanang. Saya Semoga lama kita tidak ketemu Mas Nanang, setiap diajak ngopi ya masih di gunung. Terakhir tuh ngopinya sama Mas Wahyu Rizky. Gara-gara semoga acara minggu ini. depan ini Pak bisa mendengarkan bacaannya Mas Nanang kita ini. Kayaknya menarik. Ya, ditunggu. Oke, Terima teman-teman, kasih. cukup ya. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, atas apresiasinya. Nanti insya Allah kita sambung di diskusi berikutnya, dan obrolan-obrolannya, dan kita siapa lagi yang mungkin bisa kita tularkan ke teman-teman, dan ini menjadi obrolan, dan bagi saya pribadi ini menjadi konten untuk pembelajaran, artinya pembelajaran atau bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, karena mungkin kita yang sebagai guru punya pasukan ya untuk mengajak minimal menanam tadi. Terima kasih, sampai ketemu. Mohon maaf, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.